Saya belum tahu pasti, karena yang jelas biar Angie tenang dulu. Nanti dengan lawyernya. Kalau langkah hukum sebelumnya begini, saya kemarin itu hari Kamis setelah membaca di running text berbagai televisi tentang putusan itu, langsung saya temuin Angie setelah rapat dengan Komisi 3 DPR terkait RUU KUHP. Saya ketemu Angie. Saat itu saya mau bicara dengan Angie, ternyata dan kebetulan pun ada gitu. Dan di sini ini bisa dibawa kemana-mana dan bisa dilipat. Nah, ini yang otomatis tadi ngayun sendiri. Kayak gitu. Cara kerjanya ada, ini kan harus pakai baterai dulu, terus ada lagunya, ada getarannya juga, ada waktunya juga. Jadi enak, ntar dia bisa goyang-goyang sendiri. Ngejemur bayi, masa ngejemur gue? Ini ngejemur bayi pemirsa gitu. Emang iya, walaupun emang kita ngeliat kayaknya terlalu banyak tempat tidur gitu, tapi ini kayaknya lucu, bisa jalan-jalan. Ini ada dot pemirsa tuh, dot buat baby khusus. Kalau nenek beliin semuanya. Nah, ini juga kamarnya wallpaper sengaja saya pilih warnanya gini, campur-campur kan, ada pinknya juga, ada kuningnya juga, ada biru juga. Ini kan dominan ya, kalau cewek juga masuk, kalau cowok juga masuk gitu. Jadi memang saya pilih warnanya yang adem, yang lucu gitu, netral. Gatel lagi. Ini belinya juga nggak langsung sekaligus, belinya tuh atu gitu, ketemu yang lucu gitu, takut ntar nggak ketemu lagi. Mumpung lagi ketemu ya udah beli aja deh. Udah nggak sabar pemirsa. Tidak hanya menyiapkan tempat tidur bayi dengan masing-masing fungsinya, Ayu Ting Ting pun telah menyiapkan sejumlah keperluan bagi sang jabang bayi seperti lemari baju hingga keperluan lainnya. Terus juga nggak ketinggalan, pastinya baju-baju juga. Nah, ini lemari. Ini dia, rejeki saya juga. Nah, saya ini awalnya bukan mau nyari lemari, nyari gantungan baju. Buat lemari-lemari saya tuh, baju-baju kostum. Gak sengaja, lihat ini lemari, ketemu deh tuh pas warnanya biru sama kuning. Ada lagi warna pink, tapi kan gak cocok sama ininya kan. Ini ada biru, ada kuning, cocok juga biru. Kuning ada juga. Gitu, jadi ya kembang-kembang biarin deh. Awan ini bukan kembang, kalau ditanya bilang aja awan. Nah, ini nih. Ini yang paling penting adalah apa ini, Bu? Popok. Tuh. Ini ada celana pendek, celana panjang juga ada. Honey baby, honey baby, honey baby. Lucu kan? Ini mau cewek, mau cowok juga bisa. Tuh lihat, saya belinya warnanya netral semua pemirsa. Model bajunya apa aja nih? Gurih kala. Pakainya tahu nggak kayak gimana? Kalau buat mama kan muat. Bilang saya nyemot. Embian. Kalau bedong udah bisa yuk. Kalau bedong belum. No, kakeknya deh jagonya ngebedong. Dasar kau lelaki cuma bikin sakit hati. Lebih Bono pemirsa. Daniel masih ada. Buat dia tempat ini, kemana lagi dulu, ditaruh di kafe di itu nih buat makan. Kalau cowok tinggal pakai yang ini, kalau cewek langsung saya pakai yang ini. Jadi dua-duanya aja udah. Soalnya ini kagak ada warna netral, beneran nyarinya susah banget. Tadi biru ini. Nah, kalau ini udah kepedean. Itu siapa yang beli? Kakeknya. Tapi bener sih, lucu banget emang. Saya nggak ngeliat ini loh. Kalau milih-milih kakeknya sih yang milih. Yang bayar saya tinggal. Enak aja dia main milih-milih pemirsa. Dan meski tanpa adanya sang suami, Ayu tetap tak berkecil hati untuk menjalani hari-harinya. Ia terus dipompa semangat untuk melengkapi segala keperluan si buah hati dengan keringat sendiri. Apalagi ketika ibu dan ayah tercinta selalu ikut serta dalam segala duka dan bahagia yang ia rasa.
Nah, biasanya selalu bareng sih, nggak pernah saya sendiri gitu kan. Jadi lebih enak bareng soalnya saya juga takut salah kalau beli-beli sendiri gitu, karena saya kan biar gimana-gimana juga belum pengalaman gitu. Jadi ya harus nanya juga sama ibu, harus nanya juga sama ayah gitu, apa nih yang harus saya beli, apa yang masih kurang, kayak gitu. Tidak hanya sekedar bercerita, apa yang dituturkan Ayu Ting Ting benar-benar terbukti di sebuah pusat perlengkapan bayi di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bersama sang ibunda tercinta, Ayu sibuk beradu pendapat tentang apa yang akan mereka beli. Tidak hanya satu, Ayu pun memboyong setumpuk perlengkapan bayi seperti berikut ini. Kata Ani cukup sudah. Ini lucu nih, Mbak. Ini lucu nih Kak Adem Bu. Ini Itu aja udah bisa ini saya ini kumbang di taman. Ini buat apa nih? sama kelap-kelap. Maksudnya? Nggak ada maksudnya sih. Dia mainin aja. Untuk dia nonton atau main. Ini tinggal dilepas nanti ininya. Yang bisa digoyangin Ini nanti di terus di sini. Udah dinyalain. Ada getarnya. Ada musiknya juga. Goyangnya gimana deh? Coba dong deh. Sambil nyanyiin nanti sama ibu. Bisa dicoba. Dicoba untuk musiknya ya, suaranya ya. Wani tolong Wani diisi baterainya. Ayu Ting Ting memang mampu menepikan segala lara atas permasalahan rumah tangga untuk membingkai kebahagiaan bersama kedua orang tuanya dengan berburu barang-barang keperluan sang jabang bayi. Tapi bagaimana dengan urusan nama sang jabang bayi nanti? Jika kebanyakan orang selalu memberikan nama orang tua, terlebih nama ayah di belakang nama sang anak, lantas bagaimana dengan anak Ayu Ting Ting kelak? Akankah ia menyematkan nama Hendarso di belakang nama sang anak? belum sih kalau nama, karena kan harus beli, Kalau yang gampang-gampang ayah bisa masang ya. apa namanya? Cepat ya. Ya yang penting doain buat anak ayah aja, minta sama pemirsa semua. Yang penting ayah sehat, nanti setelah melahirkan bisa eksis lagi. Pemirsa, di saat Ayu Ting Ting bisa meneguk bahagia di sela masalah yang mendera, tapi tidak begitu adanya dengan politisi Angelina Patricia Pinkan Sonda yang kini harus menghadapi putusan 12 tahun penjara serta denda sebesar 39 miliar rupiah. Namun di sela beratnya hukuman yang telah ditetapkan Mahkamah Agung Kamis kemarin, ada yang berbeda di rutan Pondok Bambu tempat Angie ditahan. Sosok Brotoseno, kekasih Angie yang telah lama tak terlihat, mengunjungi Angie, serta disebut-sebut telah memutuskan cerita cinta di antara mereka, datang membesuk. Lantas, ada apa dengan kedatangan Brotoseno itu? Benarkah ini menjadi bukti bahwa cintanya tak pernah padam dimakan beratnya hukuman Angelina Sonda? Mas, kondisi Angie seperti apa? Gimana kondisi Mbak Enji sendiri, Mas? Mas, sebentar. Gimana bang, kamar di dalam bang? Mbak Angie sendiri bang? Jelas kan keputusan kemarin kan sedikit shock ya. Ya saya coba dengan keluarga menenangkan dulu. Iya. Kita yang jelas masih shock dengan keputusan itu. Ya kita masih. Kedatangan Brotoseno ke rutan Pondok Bambu kemarin itu membawa cerita baru dalam peliknya masalah yang dihadapi Angie. Akankah ia tetap bertahan dengan setumpuk cinta meski Angie harus terkurung di penjara dalam waktu yang cukup lama? Lalu, langkah apa yang akan ditempuh Brotoseno selain memberi dukungan moral pada sosok yang sangat dekat dengan dirinya? Kalau untuk langkah saya belum tahu pasti, karena yang jelas biar Angie tenang dulu. Nanti dengan lawyernya. Kalau langkah hukum sebelumnya begini, saya kemarin itu hari Kamis setelah membaca di running text berbagai televisi tentang
putusan itu, langsung saya temuin Angie setelah rapat dengan Komisi 3 DPR terkait RUU KUHP. Saya ketemu Angie. Saat itu saya mau bicara dengan Angie, ternyata